Halo teman-teman semua, di sini aku akan memberikan materi mengenai chapter 5 yaitu elasticity. Pertama-tama, apa sih elasticity atau elastisitas? Jadi elastisitas merupakan sebuah konsep umum yang digunakan untuk mengkuantifikasi respon atau tanggapan suatu variabel ketika variabel lain itu berubah. Contohnya nih, ada elastisitas A terhadap elastisitas B. Nah, itu rumusnya sama dengan persentase delta A atau persentase perubahan A dibagi dengan persentase delta B. Sekarang ada slope dan elastisitas. Slope kurva permintaan itu biasanya kita gunakan sebagai tanggapan dari kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, tapi itu tuh bisa aja menyesatkan gitu. Karena sebenarnya slope itu bukan ukuran formal yang baik untuk tanggapan atau respon. Kita perhatiin ini kurva di figur 5.1, pertama di kurva A itu slope-nya itu min 1/5. Kalau B itu slope-nya min 1/80. Nah, sebenarnya pada grafik ini tuh si kurva yang kiri min 1/5, terus kurva kanan min 1/80, itu tuh mewakili perilaku yang persis sama. Kemudian ada elastisitas harga permintaan. Nah, elastisitas harga permintaan merupakan rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga. Terus mengukur tanggapan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, ini rumusnya. Jadi price elasticity of demand sama dengan persentase perubahan kuantitas demand dibagi dengan persentase perubahan harga. Terus ada types of elasticity, tipe elastisitas. Pertama misalnya ada produk nih insulin, kalau harganya itu meningkat 10%, ternyata kuantitas demandnya sama sekali nggak berubah. Berarti kan elastisitasnya itu 0. Nah, kalau elastisitasnya 0 itu namanya perfect inelastis. Kemudian basic telepon service, kalau misalkan harganya meningkat 10%, ternyata kuantitas demandnya itu turun 1%. Nah, itu kalau kayak gitu namanya inelastis. Terus daging nih, adanya perubahan harga 10% itu menyebabkan perubahan kuantitas demand itu turun 10%. Nah, berarti elastisitasnya kan 1. Nah, itu disebutnya elastisitas uniter. Terus kalau pisang peningkatan 10% itu mengakibatkan turunnya kuantitas demand sebanyak 30%. Berarti elastisitasnya itu min 3. Nah, itu disebutnya elastis. Fact inelastis demand atau permintaan inelastis sempurna itu merupakan demand atau permintaan di mana kuantitas yang diminta itu tidak tanggap sama sekali terhadap perubahan dalam harga. Nah, ini kurvanya buat perfect inelastis demand. Jadi dia kurvanya itu vertikal. Jadi harga berapapun yang diminta tetap sama karena itu kebutuhan. Misalnya karena itu kan obat kan. Jadi orang yang sakit ya pasti harus beli gitu. Jadi kuantitasnya segitu aja. Terus yang kedua ada inelastis demand. Inelastis demand atau permintaan elastis merupakan permintaan yang kadang tanggap tapi tidak besar terhadap perubahan harga. Permintaan inelastis selalu memiliki nilai angka antara 0 dan min 1. Terus kalau yang ketiga itu ada elastisitas uniter atau unitary elasticity. Jadi hubungan permintaan di mana perubahan persentase dalam kuantitas suatu produk yang diminta itu sama dengan perubahan persentase dalam harga pada nilai absolut. Nah, elastisitas permintaannya itu min 1. Yang keempat ada elastis demand. Jadi elastis demand merupakan hubungan permintaan di mana perubahan persentase kuantitas yang dimintanya itu lebih besar daripada perubahan persentase harga pada nilai absolut. Terus elastisitas permintaannya itu nilainya lebih besar dari 1. Terus yang kelima ada permintaan elastis sempurna atau perfect elastis demand. Jadi permintaan di mana kuantitasnya itu turun ke titik 0 ketika ada sedikit peningkatan dalam harga. Nah, kurvanya itu yang ini yang B. Nah, dia kurvanya horizontal. Kalau harganya naik dikit langsung 0 deh kuantitasnya. Nah, ada cara nih yang bagus buat mengingat perbedaan antara kedua elastisitas sempurna. Perfect elastis itu berarti ingatnya dia kan horizontal, jadi si E-nya itu panjang nih kesininya. Terus kalau inelastis itu kan vertikal, jadi huruf I-nya ini yang diingat. Terus ada menghitung elastisitas, menghitung perubahan persentase. Untuk menghitung persentase perubahan kuantitas demand itu kita menggunakan initial value-nya itu sebagai dasarnya. Nah, ini rumusnya. Persentase kuantitas yang diminta itu sama dengan perubahan kuantitas yang diminta dibagi Q1 dikali 100 atau sama dengan Q2 min Q1
dibagi Q1 dikali 100%. Nah, itu tuh berlaku juga sama hal yang sama pada kalau kita ngelihat di perubahan harga. Nah, rumus perubahan harganya itu persentase perubahan harga sama dengan perubahan harga dibagi P1 dikali 100% atau sama dengan P2 min P1 dibagi P1 dikali 100%. Nah, elastisitas adalah rasio persentase. Gimana? Ini kita bisa lihat di rumusnya. Price elasticity of demand itu sama dengan persentase perubahan quantity demand dibagi persentase perubahan harga. Selanjutnya ada rumus titik tengah atau the midpoint formula. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rumus titik tengah atau midpoint formula ini? Suatu cara yang akurat untuk menghitung persentase dengan menggunakan nilai pertengahan antara P1 dan P2 sebagai dasar untuk menghitung perubahan persentase harga. Dan nilai pertengahan antara Q1 dan Q2 sebagai dasar untuk menghitung perubahan persentase kuantitas yang diminta. Nah, rumusnya itu persentase perubahan kuantitas yang diminta sama dengan perubahan kuantitas yang diminta terus dibagi Q1 ditambah Q2 dibagi 2 untuk nilai tengah. Karena dia pakai nilai tengah dikali 100% atau sama dengan Q2 min Q1 dibagi Q1 plus Q2 dibagi 2 dikali 100%. Nah, begitupun untuk harga, jadi tinggal persentase perubahan harga sama dengan perubahan harga dibagi P1 tambah P2 dibagi 2 dikali 100% atau P2 min P1 per P1 plus P2 dibagi 2 dikali 100%. Nah, ini contohnya nih, cara menghitungnya terlihat di tabel. Misalnya ini dari figur 5.1. Harganya itu 10 min 5 terus dibagi 5 plus 10 bagi 2 dikali 100% sama dengan 66,7%. Terus kalau buat dari segi harga, nah itu berarti dapatnya tuh min 40%. Berarti price elasticity-nya itu persentase delta QD dibagi persentase delta P sama dengan 66,7% dibagi 40% sama dengan 1,67. Berarti si demand-nya ini tuh elastis. Elastisitas itu berubah di sepanjang kurva permintaan garis lurus. Misalnya nih, Herb itu kerja 22 hari, dimana ada demand schedule dia kalau misalnya dia makan di kantor, di kantinnya misalnya nih, kalau harganya $11, dia tuh makan sebanyak 0, jadi dia nggak mau makan atau dia bawa bekal atau bisa jadi kayak gitu. Kalau harganya 10, dia makan 2 kali, 9 dia makan 4 kali. Nah, kita ngeliat nih perubahan dari A ke B, misalnya dari segi persentase delta QD-nya sama dengan kan Q2 min Q1 per Q1 plus Q2 dibagi 2 dikali 100%. Berarti 4 min 2 terus dibagi 2 plus 4 dibagi 2 dikali 100 sama dengan 66,7%. Terus dari segi harganya, persentase delta P sama dengan P2 min P1 per P1 plus P2 dibagi 2. Berarti 9 min 10 per 10 plus 9 dibagi 2 dikali 100% itu sama dengan min 10,5%. Nah, berarti elastisitas harga permintaannya itu persentase delta QD dibagi persentase delta P yaitu 66,7% dibagi min 10,5% sama dengan min 6,4. Berarti bisa kita simpulkan bahwa perubahan persentase kuantitas demand itu 64 kali lebih besar dari persentase perubahan harga. Atau dengan kata lain, permintaan Herb ini antara titik A dan titik B itu sangat responsif atau elastis. Selanjutnya dari yang CD. Nah, kalau yang CD berarti persentase delta QD-nya itu 18 min 16 dibagi 16 plus 18 dibagi 2 dikali 100% sama dengan 11,8%. Terus kalau yang persentase delta P-nya 2 min 3 dibagi 2 plus 3 bagi 2 dikali 100% itu sama dengan 40%. Nah, elastisitasnya itu sama dengan min 0,29 atau inelastis. Selanjutnya ada elastisitas dan penerimaan total. Nah, rumus penerimaan total itu atau total revenue sama dengan price dikali quantity. Ketika harga itu turun, kuantitas yang diminta itu naik. Jadi kedua faktor P dan Q itu bergerak dengan arah yang berlawanan. Ini ya, kita bisa lihat kalau P-nya naik, Q-nya turun, kalau P-nya turun, Q-nya naik. Terus di sini ada rumus dari efek kenaikan harga terhadap inelastis demand. Kalau permintaannya itu inelastis, kenaikan harga nih
itu bisa menyebabkan total revenue-nya turun. Tapi terus kalau misalkan ini elastis ya harusnya. Kenaikan harga terus kuantitas demand dikali kuantitas demand yang turun itu bisa menyebabkan TR-nya turun. Hal sebaliknya itu terjadi nih buat kalau price cut atau pemotongan harga ketika permintaannya elastis. Nah, berarti turunnya harga terus naiknya KID itu menyebabkan si TR-nya naik. Tapi kalau misalnya inelastis, penurunan harga terus KID-nya naik itu menyebabkan TR-nya turun. Terus ada penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Mungkin faktor yang paling jelas mempengaruhi elastisitas permintaan itu adalah ketersediaan barang substitusi. Terus yang kedua, ada pentingnya hal-hal yang tidak penting. Ketika suatu barang hanya menempati bagian yang kecil dari total anggaran, kita tuh cenderung memberi sedikit perhatian pada barang itu. Terus yang ketiga, ada dimensi waktu. Jadi di dimensi waktu itu berbeda nih antara jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya di dalam jangka panjang, permintaan itu cenderung lebih elastis atau responsif karena rumah tangga itu melakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Dan produsen juga mengembangkan barang substitusi. Terus ada elastisitas penting lainnya. Pertama, ada elastisitas pendapatan dari permintaan. Jadi merupakan ukuran tanggapan permintaan terhadap perubahan pendapatan. Nah, ini rumusnya. Income elasticity of demand sama dengan persentase perubahan kuantitas demand dibagi dengan persentase perubahan income. Selanjutnya ada elastisitas harga silang dari permintaan, cross price elasticity of demand. Nah, merupakan suatu ukuran tanggapan kuantitas suatu barang yang diminta terhadap perubahan dalam harga barang lain. Nah, rumusnya itu cross price elasticity of demand sama dengan persentase perubahan kuantitas Y, permintaan kuantitas Y dibagi dengan persentase perubahan harga X. Sekarang ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran tanggapan kuantitas barang yang ditawarkan terhadap perubahan dalam harga barang itu. Dia tuh cenderung positif nih di pasar output. Kenapa? Karena ketika harga naik, kuantitas yang dimintanya itu kan naik. Nah, rumusnya itu elasticity of supply sama dengan persentase perubahan kuantitas supply dibagi dengan persentase harga. Nah, yang selanjutnya ada elastisitas penawaran tenaga kerja. Jadi merupakan suatu ukuran tanggapan tenaga kerja yang ditawarkan terhadap perubahan harga tenaga kerja. Rumusnya, elasticity of labor supply sama dengan persentase perubahan kuantitas of labor supply dibagi persentase perubahan tingkat upah. Baik, sekian materi mengenai chapter 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman paham.